Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita membahas tentang lipid ya, tentang lipid meliputi tipenya, kemudian asam lemak, kemudian lemak dan minyak, kemudian sifat kimia dari trigliserid. Nah, untuk macam-macam lemak sendiri, ya lemak dengan asam lemak itu meliputi seperti wax atau lilin, kemudian lemak dan minyak atau trigliserida, fosfolipid, dan sphingolipid. Untuk lemak tanpa asam lemak itu meliputi steroid. Nah, untuk fosfolipid sendiri merupakan golongan dari lemak ya yang memiliki ikatan hidrofilik ya pada kepala ikatannya ya. Nah, mengandung gugus fosfat juga. Nah, kemudian pada fosfolipid ini biasanya digunakan untuk modifikasi dengan molekul organik yang lebih simpel lagi, seperti serin, kolin, dan etanol amin. Nah, untuk sphingolipid adalah sebuah kelompok lipid yang banyak ditemukan di membran eukariot. Nah, biasanya sphingolipid ini mengandung rantai basa sphingoid ya. Nah, ini pada manusia konsentrasinya terdapat di jaringan saraf seperti saraf pusat. Nah, untuk steroid sendiri adalah senyawa organik lemak sterol yang tidak terhidrolisis yang didapat dari hasil reaksi penurunan terpena dan squalena. Untuk steroid ini dia biasanya berfungsi sebagai hormon ya pada umumnya. Senyawa yang termasuk turunannya meliputi kolesterol, estrogen, seperti itu. Nah, fungsi lemak ya, fungsi lemak umumnya sebagai sumber energi, sebagai bahan baku hormon, membantu transport vitamin yang larut lemak, sebagai bahan insulasi terhadap perubahan suhu, serta sebagai pelindung organ-organ tubuh bagian dalam. Di dalam makanan, ya makanan yang mengandung lemak yang tinggi, dia berfungsi sebagai meningkatkan rasa, flavor, aroma, lebih crispy, lebih juicy, seperti pada daging yang kita bisa bedakan ya antara medium rare atau rare. Dia akan berbeda juiciness-nya, tenderness, dan crispiness-nya. Kemudian membentuk tekstur yang halus, creamy, kemudian yang dia memiliki rasa creamy yang feeling full ya. Jadi creamy-nya itu gimana? Berlemak ya, yang creamy feeling atau feeling full seperti itu. Nah, untuk asam lemak ini dia merupakan rantai panjang dari asam karboksilat. Dia tidak larut dalam air, biasanya mengandung 12-18 atom karbon. Nah, ada yang ikatannya rangkap. Contohnya di dalam minyak jagung dia mengandung ya 86% asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh. Jadi ikatan rangkapnya ini yang akan membedakan antara asam lemak jenuh dengan asam lemak tak jenuh. Untuk asam lemak jenuh dan tak jenuh, untuk asam lemak jenuh dia ikatannya single ya antara atom karbonnya. Nah, untuk yang asam lemak tak jenuh dia memiliki ikatan rangkap. Ada yang satu ikatan rangkap, ada yang lebih dari satu atau monounsaturated, dan kalau yang lebih dari satu dia disebut polyunsaturated.
Nah, untuk strukturnya biasanya untuk yang saturated atau lemak jenuh dia kan fit ya, fit dia regular pattern seperti gambar di slide. Kemudian untuk yang dia tidak jenuh asam lemaknya itu dia bisa bentuknya bermacam-macam, bisa dia yang berbentuk cheese ya, ikatan cheese double bond ya, di sini bisa dilihat di slide. Sifat dari saturated fatty acid atau asam lemak jenuh ya, dia biasanya ikatannya single, kemudian dia lebih berdekatan ya, lebih berdekatan, lebih kuat ya reaksinya antar ikatan, kemudian titik lelehnya lebih tinggi. Nah, biasanya di dalam suhu ruang dia akan berbentuk padat. Nah, sedangkan untuk lemak tak jenuh, nah dia mengandung satu atau dua ikatan rangkap, kemudian biasanya strukturnya dia tidak linear, tergantung pada molekulnya. Jadi antar molekulnya bisa saja dia tidak berdekatan. Kemudian dia memiliki titik leleh yang rendah. Nah, pada suhu ruang dia biasanya masih dalam bentuk cair. Nah, kita learning check dulu yang pertama ya. Nah, untuk di bawah ini kita ketahui adanya asam stearat, dia sifatnya saturated, kemudian asam oleat, dia sifatnya unsaturated tetapi memiliki satu ikatan rangkap, kemudian untuk asam linoleat, dia memiliki ikatan rangkap yang jumlahnya lebih dari satu, yaitu dua ikatan rangkap yang merupakan unsaturated atau polyunsaturated. Nah, di sini manakah ya titik lelehnya pada masing-masing dari asam lemak tersebut? Kita jawab di diskusi WA group. Oke. Nah, untuk lemak dan minyak sendiri dia terbentuk dari gliserol dan asam lemak. Ini untuk struktur gliserol dan ini untuk struktur asam lemak. Contohnya adalah asam lemak asam palmitat. Nah, biasanya kita lihat dia memiliki atom karbon C-nya 3 ya, atau yang biasa disebut dengan trigliserida. Nah, kemudian antara gliserol dengan asam palmitat itu dia dihubungkan dengan ikatan ester. Nah, ini kita ada learning check lagi ya. Jadi pada trigliserida ini ada asam lemak yang mengikuti. Nah, asam lemak yang mengikuti dari trigliserida ini apa saja? Nanti coba dicari ya, untuk yang pertama, kedua, dan ketiga itu nama asam lemaknya apa. Nah, untuk sifat dari trigliserida ini ada yang namanya hidrogenasi, yaitu komponen tak jenuh ya yang bereaksi dengan H2. Nah, ini biasanya menggunakan katalis logam. Jadi nantinya ikatan rangkapnya tersebut akan di breakdown menjadi ikatan single. Nah, kemudian ada juga yang selain hidrogenasi, kita juga mengenal hidrolisis. Nah, hidrolisis ini menggunakan air ya dan juga asam atau enzim katalisnya. Ini akan memproduksi gliserol dan 3 asam lemak. Nah, untuk hidrolisis ini ada yang dengan menggunakan basa kuat atau disebut dengan reaksi saponifikasi. Ini adalah contoh proses hidrogenasi dengan bantuan adanya logam. Ya, dia akan menghasilkan dari ikatan yang dia rangkap, kemudian akan menghasilkan ikatan yang tidak rangkap atau single bond. Nah, biasanya digunakan untuk membuat margarin atau produk-produk hidrogenasi lainnya.
Nah, untuk hidrolisis ini akan terbentuk asam lemak dan gliserol ya. Nah, saponifikasi sendiri biasanya terjadi pada sabun ini menggunakan basa kuat. Jadi trigliserida dirubah menjadi gliserol dan garam dari asam lemak. Nah, garam ini lah yang akan membentuk sabun ya. Nah, ini contoh reaksi saponifikasi. Nah, kita learning check lagi yang ketiga. Nanti akan kita bahas di grup WA. Nah, untuk trigliserida dalam makanan, ini ada di dalam buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kemudian ada pada sereal, roti, pasta, gandum, nasi ya, nasi seperti itu. Kemudian ada pada kacang-kacangan. Nah, kemudian ada pada produk daging ya, produk daging, ikan ya. Kemudian ada produk hasil dari atau dairy food seperti susu seperti itu. Kemudian ada lemak, minyak, dan komponen lainnya yang mengandung lemak atau minyak. Nah, untuk trigliserid ini kan ada saturated, ada monosaturated, dan ada ada saturated, ada monounsaturated, ada polyunsaturated. Nah, untuk saturated trigliserida biasanya pada produk makanan hewan seperti keju, daging, kemudian susu, kemudian pada makanan yang dipanggang ya, yang berlemak seperti kue, seperti itu. Kemudian ada pada butter, margarin. Nah, untuk yang monounsaturated lemak biasanya pada minyak-minyak tumbuh-tumbuhan seperti olive oil, canola oil, peanut oil, kemudian margarin yang dibuat dari minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk polyunsaturated ini biasanya ada pada beberapa minyak tumbuh-tumbuhan juga ya, seperti pada minyak biji matahari, minyak jagung, minyak kedelai, dan juga pada kacang-kacangan. Nah, selain itu kita mengenal trans fatty acid merupakan kerusakan pada salah satu kerusakan biasanya secara alami pada produk daging dan turunannya. Kemudian produk trans fat ini biasanya terjadi karena adanya hidrogenasi atau pada pembuatan shortening margarin dan minyak ya untuk menggoreng. Nah, trans fat ini biasanya muncul atau mengendap di dalam darah sebagai kolesterol ya. Nah, ini dia levelnya akan berbeda-beda. Nah, ini yang berkontribusi utama terhadap lemak trans di dalam makanan seperti cake, cookies, kue itu sebesar 40% ya. Kemudian produk-produk hewan, margarin, potato yang digoreng, kemudian jagung, chip, popcorn seperti itu. Nah, itu kadarnya akan berbeda-beda ya, berbeda-beda pada setiap makanan. Nah, selain itu kita mengenal juga essential fatty acid atau asam lemak esensial. Asam lemak esensial ini biasanya tidak bisa diproduksi sendiri di dalam tubuh ya. Di dalam tubuh hewan, manusia dia tidak bisa menghasilkan asam lemak esensial. Nah, ini bisa ditemukan di produk-produk sayur-sayuran ya, seperti asam linoleat yang memiliki omega 6.
Ada yang disebut omega 3, omega 6. Nah, itu biasanya asam lemak esensial. Kemudian nah, di sini ada yang namanya DHA, EPA. Nah, ini biasa ditemukan di produk makanan seperti ikan. Nah, ini asam lemak esensial tersebut dia tidak bisa diproduksi oleh tubuh, sehingga perlu asupan dari luar untuk memenuhinya. Biasanya untuk tipe esensial fatty acid ini dia merupakan polyunsaturated fatty acid, tipenya adalah tipe JIS. Nah, kerusakan lemak yang sering kita jumpai adalah ketengikan atau yang disebut dengan rancidity. Nah, ini akan mempengaruhi flavor dan juga rasa dan juga bau ya. Nah, kemudian untuk asam lemak jenuh, dia lebih resisten ya terjadi kerusakan daripada asam lemak yang tidak jenuh. Biasanya ketengikan ini terjadi karena proses pemanasan. Untuk mencegahnya, maka biasanya produk-produk yang berlemak ini dia disimpan, jangan sampai dia terkena matahari secara langsung. Nah, ada juga kolesterol. Nah, kolesterol ini sebenarnya ada di dalam sel badan ya. Sel tubuh kita ditubuhkan untuk membuat asam empedu, kemudian untuk membuat beberapa sel seperti hormon dan juga vitamin D ini membutuhkan kolesterol. Nah, ini dia biasanya ditemukan di produk-produk hewan seperti kuning telur, daging. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga lecitin, ini merupakan fosfolipid. Fungsinya juga pada membran sel sebagai emulsifier. Nah, metabolisme penyerapan, absorpsi, dan metabolisme dari asam lemak ini di mulut itu biasanya dia dengan bantuan enzim lipase. Kemudian di dalam perut dia juga melalui bantuan enzim lipase. Kemudian di dalam jaringan intestin dia menggunakan asam empedu. Kemudian dia juga dibantu oleh enzim lipase yang ada di pankreas dan di intestinal. Nah, kemudian si asam lemak ini diabsorb dalam tubuh ketika trigliserida itu telah reform atau telah dipecah ya bentuknya, jadi tidak utuh dalam bentuk trigliserida. Nah, lipoprotein merupakan protein yang membawa ya kolesterol di dalam tubuh atau di dalam darah. Nah, ini yang kita kenal dengan low density lipoprotein, very low VLDL, kemudian low density LDL, kemudian high density ini HDL. Nah, lemak dan minyak ini menyebabkan beberapa penyakit ya, terutama di dalam hati ya. Nah, ini akan menimbulkan plak dan juga aterosklerosis di dalam hati, kemudian dia menyebabkan stroke, kemudian menyebabkan infarction miokardinal, dan juga menyebabkan angina atau yang sering disebut dengan nyeri dada yang disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke jantung. Nah, angina ini merupakan gejala penyakit arteri koroner. Nah, sumber utama dari kolesterol ini adalah adanya ini ya, low density lipoprotein.
Yang menyebabkan tingginya kolesterol ini adalah saturated fat, trans fat, dan adanya kolesterol di dalam makanan. Kemudian monounsaturated fat di dalam makanan ini pengaruhnya juga bisa, tetapi dia lebih rendah ya. Kemudian berat badan kita sendiri, kemudian aktivitas fisik, umur, dan juga jenis kelamin, kemudian kebiasaan. Nah, ini dari RDA ya. Untuk total lemaknya ini rekomendasinya untuk produk makanannya yaitu pada umur 1-3 tahun dia kebutuhannya lebih tinggi dibandingkan umur yang lebih dari 18 tahun. Nah, sekian untuk presentasi tentang lemak minyak. Kalau ada yang ditanyakan, kita lanjutkan di WhatsApp group, dan juga yang learning check tadi akan kita jawab di WhatsApp group. Sekian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.